lagi bersama saya, Inyman Supriyadi. Saya hari ini akan menjelaskan sedikit tentang peluang kejadian tunggal. Sebelum kita membahas peluang kejadian tunggal, coba kita pikirkan sejenak beberapa percakapan di bawah ini. Di bawah ini ada percakapan antara Iwayan dan Imade ya. Iwayan berkata, berapa peluang keberhasilan kita berbisnis lemon ini? Wow, peluangnya masih besar, Bli. Di daerah sini belum ada petani lemon skala besar. Wayan berkata lagi, terus jika kita misalnya bisa panen 1 kuintal, berapa peluang kita menjual laku semua? Tenang Bli, peluang kita berhasil jual semuanya sekitar 85%. Nah, pada percakapan ini ada beberapa kata peluang yang diucapkan. Sebenarnya apa sih sebenarnya peluang itu? Anak-anak pasti semuanya sudah pernah mendengar kata peluang. Nah, apa sebenarnya peluang itu? Peluang tiada lain adalah kesempatan. Nanti setelah pembahasan ini, ternyata peluang di matematika ada rumusnya. Rumusnya sangat sederhana. Maka dari itu, tonton terus video ini. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kita belajar peluang kejadian tunggal hari ini yaitu memahami konsep peluang kejadian tunggal. Memahami. Jadi kalian diharapkan paham. Kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian tunggal. Menyelesaikan permasalahan berarti menjawab soal. Mungkin berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tentang kejadian tunggal. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, ruang sampel. Ya, ruang sampel terdiri dari 2, yaitu ruang sampel uang logam dan ruang sampel dadu ya. Kemudian yang ketiga rumus peluang, yang keempat peluang dengan kombinasi. Kalian sudah belajar tentang kombinasi. Sekarang waktunya untuk menerapkannya dalam kejadian atau peluang kejadian tunggal. Nah, sekarang kita langsung saja bahas topik yang pertama, ruang sampel. Ada berapa benda yang sering dipakai dalam suatu kejadian di mata pelajaran peluang ini? Yang pertama biasanya ada uang logam, ada dadu, ada kartu remi, dan lain-lain ya. Ruang sampel ini sangat penting karena kunci kita untuk mengerti atau memahami dan menyelesaikan soal peluang kejadian tunggal, kita harus ngerti dulu ruang sampel. Pada uang logam, ruang sampelnya ada angka atau gambar ya. Angka atau gambar. Nah, apa sebenarnya ruang sampel itu? Ruang sampel adalah himpunan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul dari suatu kejadian. Misalnya ini, uang logam ini kita lempar atau lambungkan. Anggaplah uang logam itu uang logam Indonesia, ada Garuda, ada angkanya. Nah, Garuda itu disebut gambar. Angka pada uang logam itu disebut angka. Jadi kalau kita melambungkan satu uang logam, kemungkinan yang muncul kalau enggak angka pasti gambar. Itulah ruang sampel, angka atau gambar. Jadi pada satu uang logam ada angka dan gambar saja ruang sampelnya. A, G. Kalau dua uang logamnya, ini dua uang logam. Nah, 1, 2 ya. Ini satu uang logam. Kalau dua uang logamnya, ruang sampelnya gimana? Coba saja bayangkan dua uang logam dilambungkan. Mungkin saja di uang logam yang pertama atau koin yang pertama muncul angka, koin kedua angka juga. Koin pertama angka, koin kedua gambar, koin pertama gambar, koin kedua angka, koin pertama gambar, koin kedua gambar. Ya, ada 4 kemungkinan kalau kita rinci. Kemungkinan-kemungkinan dari kejadian melempar dua uang logam. AA, ya mungkin keduanya angka, mungkin satu angka satu gambar, mungkin satu gambar satu angka, mungkin gambar-gambar keduanya. Kalau 3 koin, 3 uang logam. Kira-kira seperti apa? Nah, untuk 3 uang logam, kita menuliskan ruang sampelnya dalam tabel. Bagaimana caranya?
3 uang logam, berarti kita tulis di atas ini. Nah, ini. Ini untuk 2 uang logam. Terus di sini untuk 1 uang logam. Kemudian kita pasang-pasangkan. A ketemu AA berarti A, A, A. A ketemu AG, A, AG. A ketemu GA, A, GA. A ketemu GG, A, GG. G ketemu AA, G, AA. G ketemu AG, G, AG. G ketemu GA, G, GA. G ketemu GG, G, G, G. Ya, inilah yang merah-merah yang kita hasilkan dari memasangkan. Inilah ruang sampelnya. Jadi ada 8 ruang sampel. Nah, tolong diingat kalau 3 uang logam, kita bikin tabel. Yang di atas itu untuk 2 uang logam, AA, AG, GA, GG. Ini yang disalin. Kalau yang di sini A sama G saja. Nah, kita lanjut. Ruang sampel pada dadu. Dadu yang dimaksud adalah dadu seperti ini ya. Seperti dadu pada monopoli. Ya, kebanyakan dari kalian pasti pernah main dadu. Pada satu dadu, ruang sampelnya kemungkinan apa saja yang mungkin muncul ketika kita melambungkan atau melempar satu dadu. Ini saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ruang sampel untuk satu dadu 1 sampai 6. Nah, kalau dua dadu dilambungkan, ini 2 dadu. Bagaimana ruang sampelnya? Kita bisa bayangkan 2 dadu dilambungkan bersamaan. Mungkin saja dia dadu pertama 1, dadu kedua 1. Jadi 1-1 namanya. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Nah, untuk memudahkannya bikin tabel. Ke sini untuk 1 dadu. Ini yang disalin ya. Ke sini juga untuk 1 dadu. Ini juga yang disalin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalian pasangkan. 1 ketemu 1, 1, 1. 1 ketemu 2, 1, 2. 1 ketemu 3, 1, 3. 1 ketemu 4, 1, 4. 1 ketemu 5, 1 ketemu 6, 1, 6. 2 ketemu 1, 2, 1. 2, 2 taruh sini. 2, 3 taruh sini. 2, 4 taruh sini. 2, 5 taruh sini. 2, 6 taruh sini. Nah, di sini kalian pasti ngerti apa yang harus diisi. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Di sini 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 1, 6, 2, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Inilah ruang sampel dari pelemparan untuk 2 dadu. Ada 36 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 36 ruang sampelnya. Lebih mudah kalau kita membuat tabel. Nggak bisa kita mengurai ruang sampel untuk 2 dadu seperti ini. Susah. Silakan bikin tabel kalau ada. Kalian harus menggunakan ruang sampel 2 dadu. Nah, sekarang kita menuju ke topik yang intinya ya. Apa sih sebenarnya itu peluang? Ternyata di matematika ada rumus peluang. Rumusnya sederhana sekali. Kalian sudah buat belajar ini di SMP. Peluang kejadian A dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Jadi dibagi ini. NA bagi NS. Apa itu NA, apa itu NS, apa itu PA? Ini keterangannya. PA adalah peluang kejadian A. NA adalah banyak kemungkinan kejadian A.
NS adalah banyak anggota ruang sampel. Banyak anggota ruang sampel maksudnya seluruh kemungkinan pada kejadian A itu. Nah, apakah selalu A sama S? Tidak, ini tergantung kejadiannya. Kalau pada dadu misalnya, peluang munculnya mata dadu genap, berarti A-nya ganti pakai kata genap. Yang jelas kalian harus mengerti rumusnya NA per NS. Yang menjadi penyebut atau yang ditaruh di bawah adalah ruang sampel atau total kemungkinannya. Yang di atas NA itu banyak kejadian A. Sekarang kita belajar memakai contoh ya. Tadi kita sudah belajar rumus peluang kejadian A. Rumusnya PA sama dengan NA per NS. NA itu banyak kejadian A, NS adalah banyak anggota ruang sampel atau banyak ruang sampel. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Ini rumusnya, tolong diingat. Nah, untuk menjawab contohnya ini kita pakai rumus ini nanti. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Sebuah dadu berarti ruang sampelnya pada dadu itu ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Sekarang cek bilangan prima, berarti kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Berarti yang prima yang mana saja dari angka-angka 1 sampai 6 itu. Ingat bilangan prima, 2, 3, 5, 7 ya. Karena 7 nggak ada, 2, 3, 5 saja. N prima banyak anggota kejadian prima 1, 2, 3. Berarti 3. NS, dari sini kita dapat NS. Banyak anggota S. 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS itu 6. N prima itu 3. Sekarang, peluang prima sama dengan N prima per NS sama dengan N prima ya 3. Ini dia. NS 6. 3 per 6 sederhanakan 1 per 2. Gampang kan? Soal yang kedua. Pada pelambungan dua uang logam, tentukan peluang munculnya keduanya angka. Dua uang logam berarti ruang sampelnya adalah, ingat dua uang logam, AA, AG, GA, GG. Ini ruang sampel untuk dua uang logam. Pertanyaannya adalah tentukan peluang munculnya keduanya angka. Dari sini NS kan berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 ya. NS 4. Keduanya angka mana aja nih keduanya angka? Kan ini saja. AA. Jadi N keduanya angka berapa nih? Dari keempatnya ini berapa keduanya angka? Kan 1, yaitu AA saja. Jadi N-nya 1. N itu maksudnya banyaknya berapa. Jadi peluang keduanya angka sama dengan 1 per penyaruan sampel kan 4. 1 per 4. 1 itu dapat dari banyaknya angka berapa sih? Kan 1. Ini saja 1. Terus NS ruang sampelnya berapa sih? 4. Jadi 1 per 4. Sekarang contoh ketiga. Ini untuk dua dadu ya. Pada pelambungan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu 10. Dua buah dadu berarti kita harus membuat tabel untuk mengetahui ruang sampelnya. Ini saya salin yang tadi, kita lengkapi dulu.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah munculnya jumlah mata dadu 10. Jumlah mata dadu 10. Sekarang kita cari-cari yang berjumlah 10 yang mana saja kita tandai. 1, 4 tambah 6 kan 10. 2, 5 tambah 5, 10. 3, 6 tambah 4, 10 juga. Peluang jumlah mata dadu 10 sama dengan jumlah mata dadu 10 ada 1, 2, 3. 3. Total ruang sampel pada dua dadu ada 36. Jadi 3 per 36 peluangnya. Kalau mau sederhanakan 3 bagi 3, 1. 36 bagi 3, 12. Inilah yang paling sederhana, peluang jumlah mata dadu 10. Ya, dari ketiga contoh, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kita diskusikan lewat Google Classroom atau lewat WA. Nah, sekarang topik yang terakhir pada hari ini, bagaimana sih pemakaian kombinasi untuk menentukan peluang. Nah, judulnya peluang memakai kombinasi. Kalian tentu pasti ingat rumus kombinasi ya. Saya akan tuliskan rumus kombinasi. Untuk mengingat saja, rumusnya kombinasi NR. Ya, N itu bilangan, R juga bilangan. Biasanya N lebih besar daripada R. Biasanya. Tapi mungkin saja sama. Rumusnya N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, ini rumusnya. Dalam kotak kardus terdapat dua jenis jeruk, diantaranya 5 buah jeruk siam dan 4 buah jeruk selayar. Jika seseorang akan mengambil 3 jeruk, tentukan peluang. A. Terambilnya ketiganya jeruk siam. B. Terambilnya 2 buah jeruk siam dan 1 buah jeruk selayar. Nah, kalau seperti ini, coba kita bikin bagan saja. Ini misalnya kotak kardus ya. Ada 5 buah jeruk siam. 5 siam. Terus 4 selayar. Nah, pertanyaan nomor A, terambilnya ketiganya jeruk siam. Lihat pembahasannya. Dalam persoalan di atas, tetap kita harus tahu dulu ruang sampel dan banyak kejadiannya. Rumusnya tetap sama, yaitu NA per NS. Tetapi untuk NA dan NS berupa aturan kombinasi. Jadi untuk nyari NA dan NS, kita pakai kombinasi. Kombinasi rumusnya ini. Saya akan gambar ulang kotaknya. Ada 5 siam, 4 selayar dalam kotak kardus. Karena total ada 9 jeruk kan di dalam kardus. 5 siam, 4 selayar kan 9. Dan akan diambil 3 jeruk, maka ruang sampelnya ini. Kombinasi 9, 3. Ada 9 jeruk, diambil 3 jeruk. Maka ruang sampelnya kombinasi 9, 3. Ya, 9 jeruk diambil secara acak 3 jeruk. Maka untuk ruang sampel saja C93. Yang nomor A, terambilnya ketiganya jeruk siam dari 5 buah jeruk siam. Kemungkinannya kan gini, kombinasi 5, 3. Kok gitu? Karena dalam kotak ada 5 siam. Ketiganya biar terambil jeruk siam. Ada 5 siam. Nah, diambil secara acak. Biar yang terambil secara acak itu ketiganya siam. Berarti kemungkinannya adalah kombinasi 5, 3. Sekarang, jadi peluang terambilnya ketiganya jeruk siam adalah seperti ini. C53. Nah, 53 itu C53 itu didapat dari ini. Ya. Ada 5 buah jeruk siam, diambil 3, berarti C53 per C93. Ruang sampel
Ada 9 jeruk total, diambil 3, C93. Tinggal dihitung ini, C53 dihitung dengan rumus kombinasi. Berapa hasilnya? C93 dihitung dengan rumus kombinasi. Kemudian tulis hasilnya C53 di sini. Tulis hasil C93 di sini. Itulah peluangnya. Yang nomor B, terambilnya 2 buah jeruk siam dan 1 buah jeruk selayar. Jadi kemungkinannya terambil 2 buah jeruk siam C52 ya. Karena dalam kotak ada 5 siam, diambil 2 secara acak. Jadi C52. 1 buah jeruk selayar. Nah, selayar kan ada 4 total. Diambil secara acak 1 buah berarti C41. Ini tanda kali di tengah-tengah. Jadi peluang terambilnya 2 buah jeruk siam dan 1 buah jeruk selayar adalah ini C52 kali C41 per C93. C93 di mana dapat? C93 adalah ruang sampel yang di awal. Ada jeruk 9, diambil 3 C93. Tinggal dihitung. Ini hitung ya. Hitung. Ini juga hitung. Kali terus hasilnya per C93. Itulah hasilnya. Mungkin itu saja materi untuk hari ini. Silakan dipahami. Kalau masih belum paham, kita diskusikan bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa.